terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadiratnya atas nikmat iman yang dihidayahkan kepada kita sekalian. Siapa yang mendapat hidayah keimanan dan keislaman, maka dia tidak akan sesat insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, saya mengajak diri saya dan seluruh kaum muslimin nikmati agama kita Islam ini. Nikmati agama kita Islam ini. Apanya yang dinikmati? Fleksibilitasnya. Selalunya ada jalan keluar. Pahamilah, tidak ada dalam syariat Islam perintah yang tidak ada jalan keluarnya. Itu yang saya maksud. Ayo kita nikmati ini. Ini penting. Sebab di tengah kesibukan kita, jangan tergambar kepada sesama muslim maupun luar muslim bahwa ajaran agama kita itu sulit. Ini mendasar ini pemirsa sekalian. Mendasar sekali. Makanya saya pakai muqaddimah, nikmati ajaran ini. Banggakan keislaman kita itu dengan inti ajarannya. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Tidak ada dalam syariat ini yang tidak ada jalan keluarnya atau rukhsahnya. Kenapa demikian mukaddimahnya? Sebab kita akan mencoba melihat golongan yang bisa membayar fidyah. Yang bisa membayar fidyah ini hanya dalam ibadah puasa. Saya harus langsung kecualikan. Masih ada faham bahwa banyak ibadah yang bisa dipidyah. Sampai ada yang mempidyah salat. Boleh kita belajar sama-sama, tapi yang bisa dan mudah kita ingat, yang difidyah itu adalah puasa. Apa itu fidyah dulu? Kata fidyah berarti tebusan. Tebusan adalah yang ditebus dengan nilai yang menebus itu harus setara. Harus setara. Dari segi nilai. Jadi kuantitas dan kualitasnya. Nah, kalau begitu perlu dilihat. Saya bacakan dulu ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tidak mampu mengamalkan puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia melakukan fidyah, membayar fidyah dengan jalan memberi makan fakir dan miskin. Miskin. Kenapa saya bahasnya begini? Karena ada yang qada puasa itu lain. Kalau ini khusus fidyah. Nanti kita lihat golongan mana saja yang fidyah dan juga boleh mengqadha.
Golongan mana saja, ini yang kedua, yang hanya memfidyah. Nah, berdasarkan dari ayat tadi kita akan kasih klasifikasi. Satu, berdasarkan ayat tadi ya, pada saat Allah berfirman bagi orang yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang sama sekali tidak mampu karena usia sangat uzur. Sangat uzur itu misalnya 87 tahun, 90 tahun. Menurut pengalaman keluarga di kita ya, walau usia harapan hidup kita itu makin bertambah, tapi ada juga pengalaman, oh ini ndak ada harapan. Disuruh makan marah, disuruh minum obat-obatan yang memperkuat dia, oh memang tidak bisa. Di mana tidak bisanya? Allah yang berfirman, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan usianya, usianya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, kami kurangi kejadiannya. Artinya yang hebat, yang ada di benak kita, misalnya kita anak, usia 50 tahun. Ada orang tua yang kita rawat, sudah 80 sekian tahun, disuruh makan, marah. Dikasih alternatif makanan, marah. Malah dibuang. Jangan paksa lagi. Berpikirlah bahwa memang ada sudah perbedaan pola pikir, itu dari mana? Dari Allah. Sehingga jangan marahi. Jadi kalau sudah usia uzur seperti ini, maka yang berlaku baginya hanya fidyah. Itu pemirsa sekalian. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita membahas satu aspek urgen dalam agama kita, adanya rukhsah, lalu ada fidyah. Saya sudah sampaikan tadi golongan pertama yang yang berfidyah dan hanya fidyah, tidak ada qadanya. Siapa? Orang tua yang lanjut usia dan menurut pengalaman termasuk juga dari dokter. Walau bukan mustahil di sisi kita ya, di sisi Allah ya, tidak mustahil. Tapi ada ayat yang mendorong untuk memahaminya tadi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun, berakallah. Kira-kira gitu.
Golongan kedua sekarang. Golongan kedua yang karena tidak mampu berpuasa, maka dia berfidyah adalah golongan orang, dia tidak tua. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, tentu kita tidak berharap demikian. Dia mengalami penyakit yang permanen. Entah karena musibah apa saja, hilang akalnya, menurut dokter sudah tidak ada harapan ini. Jangan maka langkah terbaik dari keluarga yang mengetahui kondisi keluarganya yang demikian, kita berdoa ya, na'udzubillah ini ya. Tapi namanya cobaan, boleh jadi juga ada seseorang yang diuji oleh Allah dengan kondisi demikian. Jangan frustasi. Ada jalan keluarnya, tenang saja bekerja, fokuslah bekerja. Carikan solusi, jaga keluarga kita yang demikian ya. Sekali lagi, na'udzubillah, karena kita minta lindung kepada Allah. Ujian yang ini jauhkan ya Allah. Tapi dia usianya masih muda. Sakitnya permanen. Entah lumpuh, ingatannya terganggu, segala macam. Atau ada hal-hal yang kadangkala baik akalnya, tapi kekuatannya tidak mampu. Maka ini juga segera saja fidyakan dan dia tidak mengqadha. Tidak qadha. Itu golongan kedua. Yang ketiga, golongan yang kedua yang hanya bayar fidyah adalah hamba Allah yang mau dimuliakan oleh Allah dalam keluarga beragama yang baik-baik. Tapi pernah ada keluarganya, jadi dia menjadi ahli waris dari keluarga yang ia hormati. Taruhlah misalnya orang tuanya yang ada utang puasanya. Di mana dasarnya ini? Kan agama menegaskan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Entah dia pernah dalam perjalanan sehat walafiat, tapi dalam perjalanan penting, atau memang pernah sakit sehingga dia tinggalkan puasa. Sesungguhnya orang ini selalu mengqadha. Misalnya dia pebisnis ulung, selalu dalam perjalanan. Kalau perjalanan biasa normal, pesawat biasa, dia tetap puasa. Tapi ada suatu hari dia harus berjalan kaki yang mewajibkan demikian. Maka dia berniat qadha. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah pada kondisi lain sebelum sempat mengqadha tadi. Atau orang yang haid atau menyusui. Orang ini pengalaman dia selalu qadha. Kalau melahirkan tahun-tahun sebelumnya dia qadha. Nah, ditahu dia ada utang puasa. Kita menjadi ahli warisnya misalnya, dia dipanggil oleh Allah. Maka kita tidak sebagai ahli waris nih. Maka kita tidak mengqadha puasanya dia, kita tinggal melaksanakan fidyahnya. Nanti kita sebut berapa ukuran fidyah. Itu jadi 3 yang murni dalam Islam dikenalnya, dia hanya berfidyah tanpa mengqadha. Yang keempat sekarang, 2 pendapat di situ. Adalah orang yang menyusui setelah melahirkan. Itu. Jadi, dia bisa tinggalkan puasanya, dia bisa batalkan puasanya di Ramadan. Biasanya orang ini sebenarnya kuat. Didampingi oleh keluarga, disayangi oleh suami. Keluarganya mendukung. Tapi suatu saat ada kondisi. Pada akhirnya mungkin karena musim kemarau, kasihan dia hamil sampai melahirkan sehingga banyak puasanya yang tertinggal. Dia orang kuat. Maka bagaimana hukum puasa yang ia tinggal itu? Ada ulama yang menegaskan berbuat baiklah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang mau berbuat kebajikan itu lebih baik baginya. Maksudnya gini, dia bisa fidyah memang di bulan itu. Karena kan fidyah ini demi kebaikan sebenarnya, memberikan kepada orang. Bukan hitung-hitungan beras, bukan. Malah dia syukur bisa. Oh, memberi biasa saja dia mau, apalagi ada penyebab ini.
dia fidyah sejumlah hari yang ia tinggal, dan ada ulama yang menegaskan cukup fidyah saja tanpa mengqadha, tapi ada ulama yang memaknai faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kebaikan juga pada saat ia longgar nantinya. Dia orangnya senang berpuasa, ibu yang kuat, yang selalu mendoakan kesolehan anaknya. Kalau dia fidyah di bulan Ramadan itu, lalu dia mau qadha, boleh. Kenapa saya urai seperti ini pemirsa sekalian? Karena salah satu yang kita harus hargai dalam beragama adalah variasinya ulama kita. Pendapat ulama. Ada nggak dasarnya? Ada. Yang mengatakan fidyah dan qadha khusus bagi orang yang menyusui tadi siapa? Oh, dari ayat tadi. Saya baca utuh ayatnya. Ayyaman ma'dudat. Ini ayat 184 Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam perjalanan, sakit dan dalam perjalanan, boleh mengqadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah sangat udzur, maka dia berfidyah. Ada sambungan ayat. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. 2 poin dalam ayat ini. Bagi orang yang mau berbuat lebih baik, baik tadi qadanya, dipercepat qadanya misalnya. Yang fidyah, ukurannya dia kasih lebih-lebih, misalnya nih. Yang kedua, ada yang membolehkan hanya fidyah. Tapi paman tatawwa'a khairan, itu masih jauh lebih baik. Kerelaan. Didukung oleh suasana yang ada. Dia mampu ekonomi. Nah, wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau orang dalam perjalanan dan sakit biasa, perjalanannya naik pesawat, sebenarnya naik pesawat sudah boleh qadha. Tapi bagi dia, mending deh, saya kan bukan sopir. Perjalanan ini malah nikmat. Maka itu wa antasumu khairul lakum. Tetap lebih bagus puasanya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya Universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam yang kita nikmati itu adalah adanya hukum dasar atau hukum pokok. Lalu kalau itu tidak normal, ada sesuatu yang dalam perjalanan hidup manusia ada penyebabnya, berlaku kaidah idza dhaqal waqtu tasa'a. Maka yang kita khususkan pada kesempatan ini adalah fidyah. Saya sudah sampaikan cukup 4. Sekarang fidyah itu kapan waktunya, Ustaz? Nah, waktunya pada pokoknya hari keberapa saja yang kita tinggalkan puasa, bayar hari itu. Jadi di situ mulainya berlaku hukum fidyah. Kalau misalnya hari pertama mulai, atau yang memang kita contohkan tadi yang meninggal dari awal, bagi orang yang mewarisi puasa qadanya keluarga,
atau dia sendiri yang tidak puasa berapapun, maka di situ wajibnya membayar fidyah. Boleh enggak sekaligus? Boleh. Sekaligus yang mana maksudnya, Ustaz? Sekaligus nanti di akhir Ramadan, boleh. Atau yang sudah tahu bahwa saya ini, keluarga saya ini dari awal hingga akhir tidak mampu karena sudah udzur tadi atau sakit permanen yang kita sebutkan di awal tadi. Hitung harinya, pilih mau di hari pertama, mau di hari kedua, mau di hari nuzulul Quran, mau di 21 ganjil-ganjil itu boleh, asal tetap dalam bulan Ramadan. Jadi itu dia pemirsa sekalian. Kapan saja, ini juga gambaran fleksibilitasnya. Tapi akan jauh lebih afdal kalau di mana kita lihat yang berhak fidyatun ta'amu miskin itu begitu butuh kita kasih, itu juga lebih bagus. Jadi per hari pertama belum ada orang yang terlalu butuh, belum dibayarkan. Hari kedua ada, bahkan 2-3 yang butuh langsung bayar 5 hari. Boleh mencari, sangat bermanfaatnya diberikan. Itu pemirsa sekalian, waktunya ya. Sekarang ukurannya berapa, Ustaz? Maka ukurannya adalah, kita menyebutnya dalam istilah fiqih yang kita sudah pelajari itu, yang ditetapkan oleh ulama adalah 1 puasa ditinggal 1 mud. Pakai mud. Itu kalau kita ikut kepada yang sudah dikonversi ya, kita sekarang ini terlalu mudah, kita ini beragama, menurut bahasa Makassar, mudah sudah sangat mudah. Kenapa? Sudah dikonversi oleh ulama-ulama kita al-muqaddimun, al-mutaqaddimun, ulama-ulama awal. Termasuk di Indonesia dikonversi. 1 mud itu sekira 0,75 kilogram. Jadi sekian. Itu kalau 1 porsi makan ya, jadi dihitungnya di situ. Nah, pemirsa sekalian, kita di Makassar sekarang lebih mudah lagi. Berdasarkan hasil rapat bersama perdagangan yang tahu harga-harga pasar, Basnas, kemudian Kemenak, dan Pemkot Makassar dalam hal ini Kesra, itu sudah ditentukan jumlah zakat sekian, paling tinggi sekian, paling rendah harga beras sekian, sekian. Khusus fidyahnya bisa itu, sudah beredar di media itu. Tinggal diikuti saja, alhamdulillah. Di media sosial sekarang, itu per harinya, 1 mudnya itu yang 0,75 kg tadi, yang dimakan oleh orang. Jadi diukur ya, 1 mud diukur kepada yang dimakan oleh yang bersangkutan. Kalau dia kelas A yang dia, ini orang ekonomi mampu ini. Nilai berasnya tidak sama, tetap 1 mud ukurannya, tapi harganya kalau mau dihargai, bedakan harga berasnya. Maka dilihat juga kepada apa yang dikonsumsi oleh orang yang dipidyai itu. Kalau yang ada sekarang disatukan di Makassar itu antara 40.000 sampai 50.000. Itu sudah di media itu. Jadi ukuran zakat kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang tertinggi, yang menengah, dan yang terendah, sekian. Di bawahnya ada fidyah, itu sekitar 40 sampai 50.000. Kenapa ada sampainya, ada bawahnya, ada ke atasnya? Itu tadi, sesuai harga beras yang ia konsumsi oleh yang bersangkutan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fidyah seperti ini itu harus kita ilmui dulu. Makanya mengilmuinya harus lebih dini kita sampaikan. Tadi bagaimana kalau lewat, Ustaz? Lewat waktunya di luar Ramadan. Saya katakan tadi maksimal sekali itu di awal hingga akhir Ramadan. Bagaimana kalau lupa? Ternyata saya tidak bayarkan, dan ini dosa besar nih. Masya Allah, ini orang tua saya tidak bayarkan fidyahnya, pulang malah lebaran. Tersentaklah kita itu. Lupa, sungguh-sungguh lupa.
Tapi sempat bayar zakat, Masya Allah. Jangan sampai, makanya satu kali saja, itulah sebabnya diedarkan sama-sama oleh pemerintah kita. Tapi bagaimana kalau lupa? Sehingga sudah pulang lebaran baru ingat bahwa tidak bayar fidyahnya. Boleh enggak? Saya kiaskan. Nabi berkata bahwa faman addaha qabla shalah. Saya kias kepada zakat fitrah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah qabla salati, sebelum orang salat Idul Fitri, fahiya sadaqatum maqbulah, dia adalah sedekah yang diterima oleh Allah sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da salati, barang siapa yang menunaikannya setelah salat, fahiya sadaqatun, dia menjadi sedekah biasa. Apa artinya pemirsa? Artinya, karena pemberian baik zakat fitrah yang kita sebut tadi maupun fidyah yang khusus kita bahas pada pagi hari ini adalah pendermaan, aksi sosial, mudah-mudahan berdampak. Kalau betul-betul karena manusiawi sangat lupa, jangan Padeng, bukan begitu. Bukan. Tetaplah tunaikan, karena kan kita merasa, ya Allah, betul-betul saya lupa, saya pertanggungjawabkan di sisimu. Saya tidak mau ini lupa ini. Misalnya nih, tunaikanlah, tapi tetap bertaubat kepada Allah dan perbanyak amal soleh. Berlaku lagi, faman tatawwa'a khairan. Barang siapa yang mau berbuat baik, saya ini ada salahnya. Sebagai bentuk penyesalan saya tidak mau hanya standarnya. Saya kasih lebih-lebih deh. Dan saya tidak menunggu lagi, tidak memanggil amil, saya yang datang langsung ke fakir miskin. Itu juga tatawwa'a, keridhaan. Karena lewat waktunya bentuk sebuah penyesalan. Itu pemirsa sekalian. Jadi tetap saja boleh, andai kata sungguh-sungguh lupa, tapi ada penyesalan yang kita buktikan. Ayo kita ikuti baik zakat, fitrah, maupun sampai fidyah ini, dia berdampak sebagai kesalehan sosial, dia ada dampaknya ke umat kita. Menciptakan kesalehan kolektif, kesalehan sosial, bukan hanya kesalehan individu. Mudah-mudahan demikian. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.